النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولاد الكرام لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهم بعده فبعده. قال علي رضي الله عنه تعالى عنه. Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu berkata, "Idza kunta fi amrin ay amrin minal ilmi." Ketika engkau terdapat dalam satu ilmu tertentu, satu permasalahan ilmu yang berhenti, yang kamu tidak paham, atau yang butuh pertanyaan, atau yang masih jelimet, atau yang muskil sulit. Fakun fihi wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala hizyanan wa khasaran wasta'id billahi minhu lailan wa naharan. Bila engkau dalam satu ilmu perkara yang pelik atau sulit, maka tetaplah engkau dan janganlah berpaling dari kesulitan tersebut, sebab tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindunglah kepada Allah dari kesulitan-kesulitan itu siang dan malam. Lalu begitu kata Sayyidina Ali. Hal ini menunjukkan bahwa kita ini dalam satu ilmu tertentu disuruh serius. Misalkan ada pertanyaan, bagaimana caranya ketika imam batal, terus kemudian kita sebagai makmum, itu caranya bagaimana? Tiba-tiba imam batal, kemudian kita jadi makmum pas di belakangnya. Dilalah batalnya pas sujud itu. Apakah berangkat, ataukah ngadeg dulu, atau bagaimana? Cari ilmunya. Ada pertanyaan-pertanyaan aneh boleh, asal kira-kira realistis. Ya nikmat seperti itu masih realistis walaupun kejadiannya sangat langka. Jangan yang terlalu langka. Bagaimanakah cara wudu di rembulan? Takon aku jawabannya gampang. Wis sampean takon rembulan dhisik, begitu bingung nakono telepon kok. Ora mesti tekan kono kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya begini, Mas. Hari ini setiap kita itu kan ada menemukan permasalahan-permasalahan fikih, terutama yang akhwat-akhwat kadang mungkin malu terkait masalah qodok sholat. Ini berhenti haid jam sekian, yang diqodok yang mana saja. Kemudian yang bisa dijamak itu yang diqodok yang mana saja. Kapan mulai haid lagi? Tanyakan. Nah, ya syukur-syukur sih punya suami yang soleh bisa jawab itu. Amin Allahumma. Tapi katanya nek suami terus ditakoni kok, aku ya ora tau haid iki. Hari ini rahimahullah. Simpelnya pesan Sayyidina Ali itu agar kita tidak terhenti kemudian mengalah pada sebuah ilmu yang sulit.
tetaplah terus mencari dan yakini bahwa kita adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita merasa tidak tahu, terus merasa tidak tahu, sehingga terus ada suasana ingin tahu. Jangan pernah puas, kemudian sampean pada saat sujud itu yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Terus orang ngerti artinya bertahun-tahun anteng kaya ora ditulis. Mbok cari artinya. Subhana rabbiyal artinya apa kira-kira? Maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha tinggi, maha luhur. Terus kemudian setiap hari sampai membaca Asmaul Husna, ya kan, Asmaul Husna. Ya kalau Ar-Rahman Ar-Rahim wajah-wajah sih bisa ngerti. Ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba model-model misalkan Al-Musawwiru, terus kemudian Al-Awwal wal-Akhiru wal-Zahiru wal-Batinu. Nah ini tiap hari kita baca. Jangan berhenti dari membaca tanpa sampai pengen tahu. Keinginan tahu kita sebagaimana anak kecil itu dihidupkan lagi. Saya terutama yang anak wedok nomor 2 itu Masya Allah gede-gede. Apalagi yang terakhir itu, Bapak mau ngaji apa? Bapak mau kemana? Mau ngaji. Ngaji apa? Ngaji taklim. Taklim itu apa? Oh ya ini ketemu istri saya, semua itu. Lah anak sekecil itu memiliki sebuah fitrah, ingin tahu. Lalu kemudian kita yang sudah dewasa surang ngerti rapopo, tenang wae urip-urip. Gitu. Ingin tahu. Ya. Setiap kita memiliki profesi masing-masing, Mas. Oke. Sah-sah saja. Saya punya profesi sebagai dokter, sebagai pengusaha, kemudian sebagai apa lagi? Mahasiswa, sebagai teknisi komputer, editor video dan sebagainya. Sah-sah saja. Yang menjadi pertanyaan saya, pada saat zaman dalam sebuah profesi, misalkan ngedit video, itu kalau ada yang tidak tahu, itu bisa sampai semalaman melek, sanggup, betul? Terus kemudian ada lagi terkait ono sing teknisi HP, mikir HP koyo mikir yaumil kiamah. Ya monggo silahkan. Ada lagi yang memikirkan perkara-perkara yang menjadi profesi kita sedemikian detail, sedemikian hasrat, lalu kemudian terhadap ilmu-ilmu yang kita kemudian akan ditanyai pertanggungjawaban. Tidak usah sih sampai ilmu mantek, ilmu balaghah, ma'ani dan sebagainya, tidak usah, wong itu ilmu pengembangan. Tapi ilmu-ilmu yang setiap hari kita pakai dari ilmu-ilmu agama kan ya wudu, sholat. Maksudnya ini yang ono yang dadi wong Islam batalnya wudu lo ndak tahu. Aku lebar mangan nih wudu iki sapa ngendi? Kalau sok ngendi lebar mangan kudu aku batal loh. Dan makanya apa? Jengkol Ustaz. Oh ya Ustaz. Itu urusannya mampu bukan batal. Tapi saya pernah mendengar loh. Lah kata-kata pernah mendengar itu ditanyakan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk sidik batal dan sebagainya. Lah oke sih batal ada sidik. Kata ora apa-apa sidik. Nemu sapa di mana. Lah itu kan harian loh. Harian Mas. Harian. Jangan sampai pula di bawahnya, di syarahnya disebutkan engkau salah naruh prioritas ilmu. Wong yo trimo bangsa wudu, salat, maca Quran durung lancar, itu belum dilewati dengan baik, tiba-tiba Masya Allah wis kepengin latihan kok maca Quran, lagam Quran, tajwid belum ngerti, tiba-tiba wis kepengin lagu. Ini persis seperti orang godok sego bener ya. Hah?
godok ya beras ya. Ya ngeliwet wis kan, paling penak bahasa Jawa ngeliwet wis. Ini proses orang ngeliwet, hasil liwetannya belum matang sudah dijadikan nasi kuning, sudah dijadikan soto, sudah dijadikan apa lagi? Nasi goreng dan juga. Tapi basic nasinya itu masih ngeletis. Wah, itu pada bahasanya ketemu chef nang diwa itu tetap jadi orang enak. Betul atau tidak? Karena basicnya itu masih ngeletis. Lah sampai terhadap ilmu-ilmu yang pokok kok masih ngeletis. Ngeletis itu apa tuh bahasa Indonesia? Si ngomong orang Jawa orang ngerti ngeletis apa bahasa Indonesia? Papua apa ngeletis? Itu santrinya orang Papua kok. Iya, belum masak. Sing pokok belum matang, tiba-tiba wah semua belajar semuanya kejayaan Islam menuju pada Masya Allah bulat tenang. Pokok-pokok lah, mau Quran dibenahi. Tiba-tiba ini ayat ini, coba saya foto copy paste yang artinya. Quran itu dibaca di sini. Wah, itu artinya saja. Pokok-pokok di sini, pokok-pokok. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang setiap hari dipakai, yang setiap hari dipakai. Itu kata siapa? Sayyidina Ali. Jangan kau pernah berhenti pada satu ilmu, kesulitan ilmu tertentu, kecuali engkau akan terus menguliknya, mencarinya. Terutama ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu-ilmu yang setiap hari dipakai. Ya, ilmu yang setiap hari dipakai. Wudu, sholat, baca Quran, akhlak pada orang tua, akhlak pada tetangga, itu setiap hari dipakai. Ya. Lanjut. Wala budda li talibil ilmi. Wala budda li talibil ilmi, dan wajib bagi para penuntut ilmu min tahammulil masyaqqati wal madallati fi talabil ilmi, untuk senantiasa siap menanggung keprihatinan dan menanggung kesulitan dalam proses mencari ilmu. Minimal menanggung yang paling simpel-simpel adalah ya tadi itu bensin, terus yang dari genduk kali-kali itu nyelam, yang termasukkan itu nanggung sing kamu. Belum lagi zaman yang pulang kerja harus menahan apa tulang punggung seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara apa? Itu suara tukang batu. Itu siap menanggung seperti itu. Kalau kata Imam Syafi'i, siapa orang yang tidak mau menanggung keprihatinan proses mencari ilmu, berarti dia siap menanggung deritanya menjadi orang bodoh. Yang begitu. Nah, bagaimana deritanya orang bodoh? Ya Allah, satu ketika sampean Mas, ini kan mau menikah tuh apa enggak? Kalian tidak sudah kada putus asa. Mau menikah ya. Satu ketika anaknya kan tanya, ayah, ditanya itu loh, rukun sholat itu ada berapa? Lah, kumi deh. Nah ini ayah tak nyari wahyu dulu. Wahyu yang terus apa begini? Ternyata itu Syekhul Google. Satu ketika Mbak, sampean itu kan yang dua. Terus kemudian itu anak bertanya atau bilang begini, Mah, ini lo dapat PR dari sekolahan. Apa PR-nya sih? Ini bongso umum-umum jangan ngerti. PR-nya apa? PR-nya mama disuruh benerin bacaan surah Al-Mulk 14 orang. Surah kene wirung apa? Dan mama tidak boleh buka Quran. Iki anak iki sapa sing ngomong. Ya Allah. Maka mumpung masih muda zaman Mas. Ilmu-ilmu pokok, baca Quran, wudu, sholat, terkait pernikahan, karena zaman itu juga mau menikah, OTW kan ya, OTW menikah, ada yang sudah menikah, apalagi itu
harus mencari ilmu pernikahan, ketahui apa hak-hak suami, ketahui apa hak-hak istri. Zaman harus paham berapakah seseorang seharusnya ngasih nafkah kepada istrinya. Mulai orang ngerti ngolah dikerjain bujuk Mas, ternyata nafkah itu harus berupa mobil. Ya Allah, umat orang itu. Sing pokok-pokok, sing jelas jenengan mau melakukan dan itu nempel pada pribadi, nempel pada pribadi. Tidak usah terkait orang lain dulu, nempel benar-benar pada pribadi. Kalau terkait orang lain, sifatnya adalah sikap kita kepada orang lain agar jadi pahala. Sabar, ikhlas itu aja. Lanjut. Wat-tamalluku madmun illa fi talabil ilmi li'annahu la budda lahu min at-tamalluk lil ustad wasyuraka wa ghairihim lil istifadah. Bab kita hari ini adalah bab istifadah. Istifadah itu pengembangan, penambahan ilmu, namanya istifadah. Dan sudah seharusnya bagi seseorang pencari ilmu tadi untuk senantiasa dia siap terhadap keprihatinan mencari ilmu. Tadi sudah ya. Terus kemudian wat-tamalluk madmumun illa fi talabil ilmi. Mencari muka, gaya, unjuk gigi. Unjuk gigi, selain unjuk gigi apa? Unjuk apa? Ya, cari muka, unjuk gigi, tampil, tanya, menghafal di hadapan orang lain, menghafal di hadapan lil ustad wasyuraka, di hadapan guru dan di hadapan teman. Itu adalah perkara yang niscaya. Awalnya cari muka itu, wa tamalluk utawi cari muka, madmumun itu hina. Cari muka itu hina, menampilkan sesuatu, menampakkan sesuatu, misalkan menampakkan kalau baru punya HP baru, itu adalah perkara yang hina. Itu akhlak yang tidak terpuji. Anggap baik, HP-nya anyar, lianan ini. Itu perkara hina, perkara hina. Ya. Terus kemudian di mobil anyar gitu, piye carane wong kagum. Ana kanca numpak bi, AC-ne lah ndak terdengar. Oh mannya. Terus dadak lewat buat mantan di langsung ting, nyesel ora. Itu perkara hina. Madmum itu dicela oleh syariat. Dicela oleh syariat. Tapi tamalluk menampakkan cari muka itu fitola bil ilmi justru mahmud. Justru itu terpuji. Kalau menampak, ada keberanian menampakkan, keberanian bertanya, itu terpuji kalau di dalam ilmu. Masa iya terus kemudian sampean gitu ngapal ke Quran, pas main di store ke pas jatah store kan Ustaz. Sebenarnya saya sudah hafal Ustaz. Jadi silakan hafalannya mana? Hanya setiap mau sombong Ustaz. Ya ditampil gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Misalkan ditampil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tampilkan. Proses mencari ilmu. Jangan bayangkan kalau di pondok-pondok terus tiap kali mau ditanya silahkan hafalkan surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya hafal, tapi karena sombong itu haram, maka cukup sekian. Assalamualaikum. Maka menampilkan sesuatu dalam urusan ilmu itu mahmud, dia terpuji. Lah kalau menampilkan, memamerkan harta, menampilkan dalam arti memamerkan harta, itu tidak, itu madmum, itu tercela. Paham ya? Jadi kalau kemudian sama tanya atau kemudian sama ngajari seorang teman, mau ngaji apa toh? Ngaji ini, ngaji apa toh? Aku paham kabeh ngaji. Nah terus lah kuwi. Iya yo. Aku nek jadi sombong ki tetep dosa lah. Lah terus mau itu ya apa? Hanya aku dan Allah yang tahu. Jangan begitu tuh. Khusus bagian ilmu itu indal ustad wasyuraka, di antara kepada guru harus ditampilkan ketika guru yang meminta,
Maka tiap kali di pondok itu jenengan kepingin ngaji fikih yang standar, maksudnya adalah yang setiap hari dipakai. Nek pas lagi sempat banget datanglah ke pondok untuk ngaji Safinatun Najah. Insya Allah berkesan banget ngajinya. Kenapa? Karena setiap sebelum dibahas itu dihafal dulu. Minimal berkesankan, mengesankanmu. Apa ya Pak? Itu berkesan banget. Dulu tidak pernah dihafal, Ketika terus kemudian saya tanya, yang batalkan tayamum ada berapa? Kalau wudu saya tahu Ustaz, tayamum. Ya saya kalau wudu tahu, tayamum kita tanya yang batalkan apa? Oh, ternyata tidak tahu. Oh, berarti ini ngaji ini orang dihafal. Maka tak hafal. Yang membatalkan tayamum ini. Sampai kata udah berarti kita ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi gitu ya. Boleh menampilkan indal ustadz wasyuraka, di hadapan guru dan di hadapan teman sesama belajar. Lalu bagaimana kalau itu di sosmed? Ya kalau itu teman sampean monggo lah. Kalau itu pertemanan sampean silakan. Tapi kalau sekira itu nanti akan dijadikan madharat dan sebagainya, ya tidak usah. Tapi kalau itu jelas manfaat, silakan. Nah, terus tandanya apa? Beda tipis Mas antara syiar dengan riya. Kalau syiar itu niat kita agar diri dan orang lain mengagumi Islam, mengagumi ilmu. Tapi kalau riya, niat kita agar diri kita yang dikagumi. Aku kata gawe kuat api ora karuan kok ora mesti ngelek, rugi aku. Itu namanya apa? Riya. Agar diri yang dikagumi itu riya, agar Islam, agar ilmu yang dikagumi itu namanya syiar. Bedanya tipis. Yang tahu siapa Yusuf? Ya Allah. Dan karena itu hanya diri dan Allah yang tahu, jangan pernah masuk ke hati orang lain. Oh kamu riya itu tidak boleh. Diri kita yang ditanya, bukan orang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke penuhan hikam. Kalam yang keberapa? Mas? 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna sururan daiman abada. Janganlah engkau menganggap kegembiraan itu abadi selamanya. Man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Orang-orang yang digembirakan oleh satu masa, maka pasti akan disusahkan oleh masa yang lain. Paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita tutup. La tahsabanna sururan daiman abada. Jangan pernah engkau menganggap kegembiraan itu akan terus menerus. Sehingga pada saat kita diberikan kemudahan, sehingga pada saat kita diberikan kegembiraan, kesenangan dan sebagainya, janganlah lalai. Ini dunia Mas. Dunia itu kalau orang senang, senangnya tidak akan terus. Sebagaimana kalau orang susah juga tidak akan terus. Dunia ini dunia Mas, bukan surga. Yang kalau kadung senang tidak akan susah lagi. Dunia ini juga dunia, bukan neraka. Yang kalau kadung susah tidak akan senang lagi. Dunia itu ya bolak-balik seperti itu. Oleh karena itu, biarkan kesenangan itu di luar diri kita, jangan terlalu masuk ke dalam hati. Sebab dari ketinggian mana engkau terlalu senang, dari ketinggian itulah engkau akan jatuh terlalu susah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang senangnya itu wah berlebihan luar biasa, masuk kamar, salto-salto, jengkelin-jengkelin, saking senangnya, maka nanti pada saat susah juga jenggelitannya bodoh. Ya begitu dong. Oleh karena itu, kita dapat mengatur hati kita bahwa memahami dunia ini adalah dunia. Bagi yang sedang senang, bagi yang sedang diberikan kemudahan, jangan pernah lalai, jangan pernah menjadi kesombongan,
Karena kadang-kadang bahasa sombong itu sekarang sudah menjadi bahasa yang tawadhu. Tapi intinya sombong. Piye yo aku jatuh ke mobil mana itu mau jualan gorengan kok. Tapi kan iso tuku mobilnya aku ora iso ngopo-ngopo duwene mung jualan gorengan. Ya omah truk lantai telu ya mung iso jualan gorengan. Jadi iki wong tawadhu atau wong sombong? Bahasa. Maksud saya begini Mas. Pada saat kita sedang diberikan kemudahan, coba rasakan agar kita ini seperti Nabi Sulaiman. Jangan seperti Qarun. Apa yang seperti Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah titipan Allah. Ada sedemikian kuat peran Allah dalam kesuksesan yang hari ini kita capai. Kuat sekali peran Allah. Bahkan sangat kuat. Saudara bisa bayangkan kalau hari ini misalkan sudah bisa punya mobil, sudah bisa nikah, punya anak, punya istri, sudah beli mobil, cuma ngelirik tok langsung tekan rumah. Anggap sambil lihat. Jangan pernah menjadi Qarun. Qarun itu hada min ilmin indi kata Qarun. Ini prestasiku kata Qarun. Kalau Nabi Sulaiman gimana tadi? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah titipan Allah. Maka peran Allah itu benar-benar dirasakan dalam setiap perjalanan. Jangan pernah kita menganggap bahwa ini prestasi diri sendiri, ini timku, ini memang marketingku tak atur sedemikian rupa, ini sistemku, ini komputerku, ini wah kaku. Bahayanya kalau seperti siapa tadi? Saya sudah berulang kali cerita Qarun. Qarun itu orang mana? Orang Mesir kan. Kotanya namanya kota Fayum itu pada saat beliau ditenggelamkan. Sekarang sudah jadi danau. Dulu beliau ditenggelamkan bersama hartanya. Ditenggelamkan bersama hartanya, yang kunci gudang kekayaannya diangkat oleh kafilah-kafilah menggunakan unta, 7 unta saja tidak mampu, tidak kuat. Yes, bahasa ini mungkin password di rekeningnya itu diutak ada orang bakal mampu. Toko nangkut bank siji surah bakal mampu. Harus sekian banyak bagus, luar biasa. Itu karena merasa bahwa prestasi dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya membenamkan Qarun bersama harta dan bala tentaranya di kota Fayum. Sekarang jadi danau Qarun. Anehnya sampai nemu duit nang kali gawe, nemu harta. Ya itu hanya mengibaratkan. Pokoknya jangan merasa berprestasi. Kalau Nabi Sulaiman tadi dikatakan hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah titipan Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Apakah dengan titipan Allah ini aku menjadi tambah dekat atau menjadi tambah jauh? Maka Nabi Sulaiman pernah gara-gara urusan harta beliau agak menjauh dari Allah. Namun karena agak menjauh maka beliau ekstra mendekat. Di dalam kitab namanya Hayatul Hayawan Kubra dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam kala itu sebagaimana prinsipnya hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah titipan Allah. Apakah dengan anugerah ini aku semakin dekat atau semakin menjauh? Satu ketika beliau malah semakin menjauh karena ngurus kuda. Kuda beliau itu bukan 1 atau 2, ribuan. Bahkan alfi berarti juta. Ya, jutaan. Itu kuda. Kuda itu kalau hari ini apa? Kendaraan kan? Apa kira-kira? Kuda harganya berapa di Singapura? Bisa 1 miliar atau? Berarti orang-orang ini kan Pajero 1000 coba. Orang beli kaya raya luar biasa. Gara-gara ngurus kuda turun ke bawah beliau ngecek dan sebagainya. Itu sholat sorenya, sholat sore dulu istilahnya belum namanya asar. Sholat sorenya itu agak telat, Mas. Maka beliau kemudian mengatakan, hartaku telah menjauhkan diriku dengan Engkau ya Allah. Maka kini hartaku akan kujadikan bagaimana aku semakin dekat dengan Engkau, lebih ekstra lagi disedekahkan itu semua kuda. Dia sampai sesekali praktek.
Ya, ini sesekali. Ya sekitar mehasar gitu ya, nyuci motor atau nyuci mobil gitu sih. Lu kok sholatnya terus nanti. Ya Allah, tak sedekah ke ya Allah. Hotel bagian spione, nyicil spion riyen ya Allah. Kalau kita ngerasa bahwa prestasi kita, bahwa pencapaian kita, harta yang kita miliki, prestasi, pokoknya kegemilangan yang kita miliki, kemudahan yang kita miliki, kemudian malah menjauhkan diri kita dari Allah, maka lakukan sesuatu yang ekstra mendekat. Anda akan menjadi Nabi Sulaiman alaihissalam di zaman ini sesuai kapasitas kita sebagai seorang orang awam. Maksudnya akan diteruskan nikmatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian harta yang kita punya, pencapaian yang hari ini ada, kegemilangan yang sampai merasakan justru membuat lalai, seolah itu prestasi diri, tanpa ada tangan Allah, tanpa ada jerih payah doa-doa orang lain, rumongsoni koyo rumongsoni dewi. Pada saat terus kemudian ada yang bertanya, lupa itu kan zaman bisa punya seperti itu kan, ya mestilah itu karena Allah yang ngersaki, Gusti Allah ngersaki. Tapi kalau tidak berkeringat mana mungkin Mas? Ini keringat saya Mas. Ini tuh memang siang malam saya bekerja lah, sampai orang ngomong-ngomong, yuk kiri Mas. Misalkan orang jadi sombong itu. Pada saat kita mengakui bahwa apa yang kita punya adalah milik kita, ya sudah. Itu warisan korun ada dalam diri kita. Berarti kalau warisan korun ada dalam diri kita bagaimana? Ya akhir korun sama dengan air kita. Korun akhirnya apa tadi? Oleh karena itu, sekira kepingin melanjutkan nikmat yang hari ini kita dapatkan atau ditambah, ya milikilah karakter warisan siapa Nabi? Itu saat kita senang. Bagaimana? Dengan cara itu semuanya milik Allah, sehingga satu ketika mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu susah. Karena pada saat punya kita tidak terlalu senang. Kenapa tidak terlalu senang? Ya Allah, ini titipan Engkau, bukan milikku. Nabi Sulaiman itu pernah masuk ke masjid, ya tempat ibadah. Masuk ke masjid, simpel, duduk bersama orang-orang fakir. Lalu orang-orang fakir tadi mengatakan demikian, wahai raja, engkau duduknya sana, jangan di sini. Sini untuk orang-orang fakir seperti kita. Lah memang ada yang kaya selain Allah. Itu kata Nabi Sulaiman. Coba enggak dewe. Iya, aku ora kelas puncak kok ya. Kalian. Jadi saking semelehnya apa yang dipunya oleh Nabi Sulaiman itu adalah milik Allah, sehingga tidak susah, tidak sedih. Karena memang benar-benar diyakini itu benar titik. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari ini agar kita tidak terlalu senang dengan prestasi-prestasi yang ada, kita justru memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah adalah caranya seperti itu. Peran Allah yang paling berdominan, berkuasa dalam diri kita. Yes. Ojo nanti gede wong sing sombong. Dan jangan melihat orang lain dengan menuduh sombong juga jangan. Udah menuduh diri kita aja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Sehingga mek duwe apa wae. Kalau diyakini ya Allah, saya ngapain kok saya terlalu senang ya Allah. Ini tuh milik Engkau, satu ketika bisa Engkau ambil. Misal Mas, kan kadang-kadang orang yang punya mobil satu wis gaya ngelihat yang tidak punya mobil. Orang malah sakit malah gaya. Kata koncoku, ngopo kok saya kirim di mobil, wonge emang malesan. Beda aku tenanan ya suatu mobil lah. Jangan gitu Mas. Yang punya mobil satu jangan sombong karena ada yang punya tiga. Yang punya tiga jangan sombong karena ada yang punya berapa? 10. Yang punya 10 jangan sombong karena ada yang jualan mobil. Yang jualan mobil juga jangan sombong karena ada yang punya pabrik mobil. Yang punya pabrik mobil tetap tidak boleh sombong karena ada yang punya dunia seisinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu membanggakan ini milik saya itu tidak boleh.
Tapi dipahami Mas, ini bahasa tauhid dengan bahasa harian itu agak dipahami. Jangan terus kemudian sampai cerita sembarangan kalau bocah lulusan SMA maupun masih SMA. Wah, semuanya milik Allah, semuanya milik Allah, semuanya milik Allah. Iki nangkep piro kecanda. Ciko HP ini sampean seret kau balik. Lu kok uji HP ku kan milik Allah. Ini harus dibedakan antara bahasa hakiki dengan bahasa majazi. Bahasa hakiki itu semua milik Allah, majazinya dititipkan, diamanahkan kepada kita untuk dijaga dengan baik gitu. Paham ya? Ya dulu dengan pasang pondok ono santriannya harus berapa pos. Oh pas Pak Kiai nerangkan semuanya milik Allah, semuanya milik Allah, tiba-tiba suat bengi-bengi nyembelih wedhus. Kayak mayoran, terus kemudian pagi-pagi lho, wedhus kok ono. Sapa sing nyembelih? Lha malah sedeman-deman. Nggih, kula sing. Lah kok iso disembelih? Lah nggih kan gene Gusti Allah. Oh ya kok Gusti Allah, Gusti Allah kan cuma sing gedhe to nang. Ini yang begitu ya Mas. Sampean ngobrol pada saat sudah tahu ilmu ini, tapi juga ngukur yang diajak bicara. Ojo kabeh digawe bodoh. Saya hanya pas ngaji seperti ini yang ngomong seperti ini. Dan dong pas misalkan ya lagi pengen jalan-jalan ke warung-warung tetangga, repot deh laris, kau ini Mas Ustaz, PPKM, oke, mugi-mugi laris, mugi-mugi laris, mendungo kan mungkin binari yang laris, amin. Dan terus ini ngecintan, niki gini nih kok titipan, kok saya terus tidak tahu, enggak ini milik Allah, maksudnya sampai wis ini berilmu, itu ojo terus kemudian madake karo wong liya, paham ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang ada di prinsip sampean masuk ke dalam hati, setiap yang dimiliki adalah hakiki milik Allah. Kita dititipi, diamanai untuk menjaga. Hanya dititipi sehingga satu ketika itu diambil biasa saja. Sebab pas ada kita biasa saja, maka pas tidak ada juga biasa saja. Ini dong pas lagi sukses. Nomor 2 adalah pada saat susah. Ya, pada saat susah. Pada saat susah pun sama. Ini bukan neraka, Mbak. Yang kalau kadung susah itu tidak akan senang lagi. Jadi kalau wis nikah ya wis gitu aja. Tapi dia bahagia, ya alhamdulillah. Maksud bahagia malah sama sing susah. Orang lain bahagia kok sama sing meriang tuh. Udah, ini dunia itu kalau orang susah ya nanti akan senang lagi. Dipahami dengan benar-benar paham. Coba jangan bisa bayangkan, misalkan kayak yang diterangkan di Al-Quran kan banyak, mulai dari Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan ibrah, ibratun liulil absar, ya, itu ibrah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nabi Yusuf itu pas masih kecil didengki, diiri bukan oleh orang lain, oleh siapa? Saudaranya sendiri. Maka sampean kok kemudian wis tau ngaji, dilalah sedulure atau ponaan atau mesanan atau pak dipulih lah kakak mertua dan sebagainya kok ngangel-ngangel itu perkara biasa. Biasa saja, tidak usah dibalas yang berlebihan. Ya wis lah, ngomong yo ngerti. Itu ya sudah tidak apa-apa. Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan hanya didengki, tapi berusaha dimasukkan ke dalam oleh saudaranya sendiri. Coba lihat, di titik susah beliau seperti itu gara-gara saudaranya, di titik kesusahan seperti itu maka melejitnya jauh lebih tinggi. Melejitnya jauh lebih tinggi. Pada saat beliau menjadi raja, lalu sehingga tolong siapa? Saudaranya. Dan itu pun Nabi Yusuf tidak sombong. Ingat, dulu kalian pernah masukkan aku ke dalam sumur. Ini tidak boleh kalian makan. Masuk penjara semua. Tidak. Oh, saya bunuh semua juga. Tidak.
Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Nabi Yusuf benar-benar paham semuanya dari Allah. Jadi hari ini siapa yang sedang disusahkan oleh siapa, apakah itu saudara, ataukah itu tetangga, ataukah itu siapa saja, ataukah itu minal mantanin wal mantanat. Kan itu ya jamak ya, karena kan oke toh. Oke surat nanti minal mantanin berarti para mantan pria, wal mantanat dan mantan wanita. Itu jangan terlalu susah, jangan terlalu sedih. Kenapa? Inilah dunia. Satu ketika panjenengan jadi lebih mulia bisa saja, tapi tidak usah doakan sing aneh-aneh, biasa saja lah. Karena setiap diri kita itu punya hubungan personal dengan Allah. Sejatinya tidak begitu berhubungan sama orang lain loh. Asli mas. Sejatinya tidak begitu berhubungan dengan orang lain. Orang lain itu hanya tokoh yang dihadirkan oleh Allah mewarnai hidup kita, tapi bukan inti. Yang inti usahakan sendiri. Setiap kita itu intinya dengan Allah. Kalau baik ya pasti Allah membalas baik, entah lewat siapa. Sebagaimana kita hari ini buruk, menjeleki orang lain, mendolimi orang lain, juga kelak akan dibikin buruk, entah lewat siapa. Maka jangan fokus kepada orang. Understand? Understand itu jawabannya apa? Saya baru dengar understand, ternyata jawabannya understood dong. Benar ya? Maka 10 jawabannya gitu ya. Jadi orang lain itu hanya tokoh yang dihadirkan untuk memberikan warna. Maka jangan terlalu menyusahkan. Yo, bahwa jasad kita terus kemudian dohir kita itu bisa dibikin susah, tapi hati sampean tidak terlalu susah. Caranya bagaimana? Ya jangan terlalu senang pada saat senang. Lebih caranya tidak terlalu susah. Tidak terlalu senang, ya jangan terlalu susah. Caranya agar tidak terlalu susah, jangan terlalu senang. Cara tidak terlalu senang, jangan terlalu susah. Cara terlalu susah, jangan terlalu senang. Ya cara bagaimana agar tidak terlalu senang dan tidak terlalu susah. Caranya adalah yakini bahwa semua dari Allah, ada hikmahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau sampai meyakini bahwa itu dari orang lain, itu sudah orang lain yang ngasih ini. Satu ketika orang lain ngasih sesuatu yang berbeda, kecewa kita. Bahasa di dalam hadis itu ada banyak bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Senangilah orang yang kau senangi dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu ketika ia justru engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman. Dan bencilah kepada orang yang kau benci juga sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia yang engkau benci itu justru akan engkau cintai. Biasa saja. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, inna quluba bani adama kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Semua hati kita, hati manusia, hati anak Adam berada dalam kekuasaan Allah yang Maha Pengasih. Seperti satu hati yang menggerakkan sesuai kehendak Allah. Maka siapa yang hari ini lagi susah mencabut rasa cinta yang sudah kadung mengkristal pada hati seseorang, cara mencabutnya adalah dengan berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah tancapkan hatiku kepada hatinya dan hatinya kepada hatiku, ya Allah, kini dia telah berlain hati, ya Allah. Maka hati ini, ya Allah, cabut rasa seperti ini dari namanya. Berdoa. Setelah berdoa, kemudian
miliki aktivitas-aktivitas yang baik, beramal soleh, tidak usah dikatakan itu bagaimana. Terus pokoknya nyari kesibukan yang paling mudah, yang paling gampang adalah kesibukan dalam kebaikan, bersosial lah, ya ikut nyebar nasi bungkus lah, apa gitu lah pokoknya. Sing api-api. Jangan nyari pelampiasan yang malah jadi maksiat. Habis itu terus kemudian sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya sudah Ustaz, aku sudah ngomong dia. Sudah semuanya Ustaz, tapi terlalu hati. Aku menjawab tinggi. Terus aku kan terus jawab lagi, dulu kok bisa seperti itu? Ya karena kami sudah sedemikian menyatu. Anak isopo sudah menyatu. Nah, karena jawabannya dari mudah, yaitu karena engkau meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena engkau mencintai sebelum mengakati. Engkau mencintai yang bukan milik. Maka pedih itu perlu buat ngerok dosa. Siapa jauh ngerok dosa? Iya Ustaz ya, dulu saya banyak dosa. Sedih itu perlu buat ngerok dosa, sebagaimana tidak ada satupun duri yang menusuk kaki kita, yang menusuk kulit kita, kecuali Allah sedang mengampuni dosa. Sebagaimana kepedihan model seperti itu ya lagi diampuni lah, wajar. Tapi kok begini ya? Nah, kok dibersihkan sana di akhirat sana sebelum masuk surga? Oh ya jangan, ya sudah sini aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tiap kali kita sakit karena orang lain, sebenarnya bukan salah orang tersebut yang mengecewakan. Salah kita yang berharap kepada makhluk itu. Untuk ini kan ngarep-ngarepnya karena Gusti Allah, ya Allah, saya berharap kepada Engkau, dia jadi jodohku, orang ini, aku berharap kepadamu, Engkau akan hidup selamanya bersamaku. Lalu kalau setelah dunia ini tidak ada, kita akan tetap berdua, ngontrak mobil, gitu. Itu jangan berlebihan. Intinya jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Bagaimana agar biasa-biasa saja? Setiap diri kita punya interaksi kuat dengan Allah, bukan dengan makhluk. Maka yang hilir mudik, yang datang dan pergi itu hanya di zahir kita. Di hati kita. Ma fi qalbi ghairullah. Bagaimana cara ma fi qalbi ghairullah agar di dalam hati itu hanya ada Allah? Iya sih banyak zikirnya lah. Ala bi dzikrillah tatmainnul. Coba dimuhasabah. Hati kita, pikiran kita, lisan kita itu bahas Gusti Allah. Kalau bahas duit oke nih. Apalagi anak pacaran ini sudah bahas Gusti Allah, bahas kehidupan banget. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu. Maka saya sarankan untuk tetap tidak pacaran. Ini wani nikah gitu aja, langsung urusan karo wong tua, berkenalan, bertanya apa yang dibutuhkan ditanya, tanya sama kanan kiri, dah. Kalau sekadar pacaran bagaimana? Yo, bilang saja sama pacar. Setelah kita ngaji bersama, kita nikah atau sudah, Mas? Siapa jawab yang tegas? Ya nikah. Ngomong tegas. Tapi kan syaratnya ini, ya sudah. Yo. Nanti pasti ada satu ketika nanti sakitnya berlebihan. Karena orang pacaran itu tidak ada orang yang sedang-sedang saja, mesti berlebihan. Siapa coba yang suruh nelpon jam 1 malam? Itu kan interaksi suami istri. Sama menurut suami istri kok interaksi jam 1 malam? Betul atau tidak? Oh tapi ini dalam rangka mendalam, angel. Setiap yang ditanamkan kedoliman, maka jangan salahkan siapa-siapa bila nanti panennya pun kedoliman gitu aja. Ya kira-kira pengen panen dolim ya terus gitu. Ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah biasa saja. Cara biasa saja yang paling simpel adalah kita memiliki interaksi kuat dengan
Allah. Ketika interaksi kita kuat sekali dengan Allah, bahwa segala sesuatunya datang dan pergi yang Allah kehendaki, maka yang datang tidak akan terlalu membuat kita senang, yang pergi tidak akan terlalu membuat kita susah. Sebagai penutup, saya sering sekali kedatangan orang gitu ya, santri gitu datang, tiba-tiba ngerewangi pondok luar biasa, orang lain sejak ada ini, saya biasa saja dengan itu. Sehingga satu ketika dia pas pergi, entah pamitan, entah tiba-tiba hilang, ya biasalah, saya mengkakai Gusti Allah, saya mungkin membuat pergi di tempat lain di Gusti Allah. Nah, tidak gitu, wah, malah harus susah. Nah, gitu ya. Terakhir kita ngaji kitab Arba'in fi Ajaibis Shadaqah. Ini Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin ya ma'syarat tujar, sekarang masih ya ma'syarat tujar. Agak panjang hadisnya. Ya ma'syarat tujar, wahai engkau para tujar, jamak tajir, para pedagang, pembisnis, wirausahawan, atau orang-orang yang dia ada usaha dalam mengais rezeki. Innal bai'a yakhduruhul lahu. Kalau kemarin innal bai'a yakhduruhu syaitan. Kalau yang kemarin, sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu disusupi oleh setan. Kalau yang ini inna hadzal bai'a yakhduruhul lahu. Sesungguhnya dalam transaksi atau muamalah, yaitu sewa menyewa, jual beli, jasa dan sebagainya, itu pasti tersisipi oleh perkara yang lagu itu sia-sia. Ya, tadi sampai misalkan jualan nasi kucing, terus kemudian metutut gitu ya, berapa? Haram, halal, orang nasi toko, yang mesti gimana bos kabarnya? Wah, kan mesti ada lagu nih, ada dongengan-dongengan yang ngelantur dan sebagainya, ya wajar. Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, dipersilahkan itu. Wal halifu, dan disusupi sumpah-sumpah. Disusupi apa? Sumpah-sumpah. Asli ini istimewa bos, mobil ini mas istimewa, tomaane kayak tetanin. Wis pokoknya sumpah asli, wah sumpah wis, sambar bedeng, wah semua. Dan itu sering terjadi. Lah kalau sudah terlanjur bagaimana? Fasyubuhu bis-shadaqah, maka campurlah semua itu, leburlah semua itu bis-shadaqati dengan sedekah. Mana ada orang transaksi yang kemudian tidak pakai koya apa? Bahasa basi. Tidak pakai nyolu apa? Bahasa basi. Pendekatan dan sebagainya. Namun soalnya dokter kaku kayak, istilahkan ya. Nek sumpah ya sumpah, tapi jangan yang berlebihan. Wallahi, tallahi, Quran di atas saya kapan? Ya asli tenan nih. Ya, sumpahnya pakai sumpah-sumpah yang wajar. Ya, itu perkara wajar. Nah terus bagaimana agar bersih dan sebagainya? Ya agar bersih dan sebagainya, kata Rasulullah, fasyubbuhu bis-shadaqah.
campurlah atau dominasikanlah transaksimu itu dengan sedekah. Nah, di bawah ini masih ada kisah tereret, niscaya akan bersih semua. Jadi Islam itu ora sepaneng banget, relax ya, memang wajar seperti itulah. Satu-satunya yang benar-benar halal, bersih dari segala subhat itu cuma satu, air hujan. Itu pun jangan pakai mangkok, jangan pakai ember. Karena mangkok ya mungkin ada wong sumpah pas lagi dodol. Terus mengon. Setiap kita itu pasti akan tercampur semacam-macam. Ya, enjoy saja. Yang penting lengkapi dengan istighfar. Kalau ada hasilnya, jangan lupa apa? Sedekah. Insya Allah nanti bersih semua, bisa buat ibadah, bisa buat nafkah anak istri yang sudah punya, yang belum punya ya bila sukalah. Yang belum punya bisa dikasihkan ke orang tua dan sebagainya. Ya, Insya Allah. Asal sudah dibersihkan dengan apa tadi? Sedekah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang tanya, itu hadis riwayat siapa? Sudah tak buka lagi, Masya Allah, serang-serang. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan siapa? Imam Ahmad. Sudah ya, pokoknya begitulah, dan kami pun menjalankannya. Maksudnya saya sendiri melakukannya, dan teman-teman di pondok yang jualan warung santri dan sebagainya itu ya senantiasa ada seperti itu. Kalau tiap Jumat itu pasti bikin bungkusan, kasihkan dan sebagainya, sekaya liya-liya. Dan kalau mau ikut-ikut ya silahkan, dimanapun silahkan. Intinya jangan sampai transaksi kosong dari apa? Sedekah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.